Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kita semua SMP IT Insan Harapan. Hari ini khusus untuk kelas 8. Workshop untuk kelas 8 dengan narasumber Bapak Munas Priyanto Ramli. Temanya Shaping the Future. Sebelumnya marilah kita awali bersama-sama acara ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara berikutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMP IT Insan Harapan, sambutan dari Bapak Wahyu Setiadi Putra. Ya, kepada Bapak Wahyu silahkan. Ya, terima kasih Pak Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat ya Bapak narasumber yang akan mendampingi siswa-siswi kami dalam agenda kali ini, dan juga yang terhormat Ibu Ketua Komite SMP Insan Harapan dan para pengurus komite, juga Bapak Ibu guru semua yang saya hormati, serta anakku semua siswa kelas 8 ya hari ini ya yang Bapak cintai. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kita bisa bertatap muka walaupun masih lewat online daring ya gitu. Tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah karena kita diberi kesehatan untuk bisa beraktivitas seperti sebagaimana mestinya, kita bisa beribadah kepada Allah hingga insya Allah menerima, mengganjar amal ibadah kita dengan pahala yang berlimpah yang berlipat ganda. Anakku semua, tema hari ini adalah tentang bagaimana kita bisa meraih cita-cita ya. Yang pertama tentunya cita-cita kita tentu adalah harus cita-cita yang tinggi, karena bagaimanapun kita diberi potensi oleh Allah, diberi potensi akal, diberi potensi tenaga dan segala macam potensi yang diberikan oleh Allah tentunya untuk kita syukuri. Nah, salah satu wujud syukur kita adalah bagaimana kita mengoptimalkan, menggunakan segala potensi yang Allah berikan dengan sebaik mungkin. Nah, cirinya tentu salah satu cirinya adalah bagaimana kita bisa menggapai suatu cita-cita yang tidak biasa, yang tinggi gitu ya. Karena kalau kita hanya hidup ibaratnya sebatas rutinitas saja, tidak mencapai suatu harapan yang tinggi, saya kira kita berarti belum mensyukuri, belum bisa memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, penting bagi kita bagaimana kita menggali potensi kita dan juga bagaimana kita mengenal tujuan-tujuan hidup mana saja yang bisa kita raih sebetulnya. Dan tentu caranya bagaimana ya. Jadi Bapak kira terkait dengan materi kali ini adalah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud syukur kita bagaimana kita mencoba untuk mengoptimalkan segala potensi yang telah Allah berikan. Untuk itu, anakku semua, mohon kiranya kalian nanti bisa memperhatikan atau mengikuti kegiatan dengan sebaik mungkin, memperhatikan betul apa yang disampaikan oleh narasumber kita, sehingga manfaat yang dapat kita ambil dari agenda kali ini bisa kita peroleh sebaik mungkin. Saya kira itu yang boleh disampaikan, lebih kurang mohon maaf. Nanti Bapak mungkin tidak bisa ikut langsung ya, Bapak mantau di sekolah saja, karena banyak kegiatan lain, jadi nanti Bapak mantau di sekolah, tidak lewat Zoom di sini. Kemudian tidak mengurangi rasa hormat Bapak kepada narasumber dan juga panitia, serta tidak mengurangi rasa sayang Bapak kepada anakku semuanya. Terima kasih, Bapak kembalikan kepada Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada Bapak Wahyu Setiadi Putra sebagai kepala sekolah, sambutannya tadi. Dan acara ketiga langsung ke
workshopnya, acara intinya dengan narasumber Bapak Munas Priyanto Ramli, dan sebagai moderator adalah Ibu Tika Susmayanti. Saya serahkan sepenuhnya pada Ibu Tika Susmayanti. Baik, terima kasih Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah telah memberikan kembali kesempatan kepada kita untuk bersama-sama thalabul ilmi, ya, insyaallah sangat bermanfaat, ya. Yang kami hormati Bapak Munas Priyanto Ramli, Bapak Dr. Munas Priyanto Ramli, ya, pada hari ini sebagai narasumber kami, yang terhormat Bapak Wahyu, Bapak Ibu Guru, dan yang tercinta anak-anakku sekalian. Salawat dan salam senantiasa ya kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anak-anakku sekalian, alhamdulillah ya, siang hari ini kita walaupun daring, kita insya Allah bersama-sama bisa thalabul ilmi. Dan sebelum memulai workshop kita atau webinar kita hari ini, sebelumnya mungkin Bu Tika bacakan dulu CV dari Bapak Dr. Munas. Beliau ini adalah seorang trainer, ya, dan insya Allah mudah-mudahan ilmunya akan kita terima hari ini. Kita siapkan dulu gelas kosong kita untuk menerima ilmu yang banyak. Silakan anak-anak memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Siapkan hati dan pikiran kalian. Jangan mengerjakan hal lain. Kalian fokus untuk berada di depan komputer kalian ataupun HP kalian. Bapak Munas ini sekarang ini berada di sebagai founder dan direktur dari Abak Academy sejak 2017. Kemudian juga beliau adalah dosen Fakultas Tarbiyah di UIN Syarif Hidayatullah sejak 2006 sampai sekarang. Dan kemudian beliau juga berkesempatan di homeschooling Kak Seto, ya, konseptor dan prinsipal pada tahun 2008 sampai 2010. Kemudian juga sebagai dosen di Surya Institute di April 2006 sampai Juni 2012. Kemudian juga sebagai doktor Rebit di Sains Komunikator dari 2001 sampai 2013. Masya Allah ya, banyak sekali kontribusi beliau terhadap pendidikan. Mudah-mudahan kita juga kecipratan ilmunya, insya Allah ya. Acara ini alhamdulillah anak-anak merupakan bagian dari persembahan dari komite sekolah. Terima kasih kepada Ibu Dwi dan jajarannya yang terhormat. Mudah-mudahan acara ini sangat bermanfaat dan bisa kita ambil manfaatnya bagi kita maupun bagi anak-anak kita. Baik, mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Munas Priyanto Ramli untuk menyampaikan webinarnya. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Tika dan adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, masih di-unmute gak? Belum terdengar Pak suaranya. Halo, sudah kedengaran belum Ibu? Oh ya, nah ya. Belum dengar ya. Udah kedengaran belum Pak Faisal? Sudah kedengaran kah? Sudah kedengaran. Belum ya? Oh, belum, saya ganti. Masih kecil Pak. Kecil ya? Kedengaran tapi masih volumenya ya. Volumenya mungkin Pak belum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Intan Harapan, juga ada Bapak Ibu Guru, ya, dan yang kami cintai adik-adik semuanya. Di sini juga ada Mbak Dara, ya, dulu tetanggaan kita ya. Jadi saya jadi grogi nih jadinya ya, dilihatin. Sudah lama nggak ketemunya di Zoom malahan ya. Sehat Mbak? Ya, baik dari semua Bapak Ibu Guru dan Ayah Bunda. Pertama sekali marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat rahmatnya kita bisa
bersilaturahmi meskipun lewat Zoom ya, Zoom meeting ya, karena kita dalam kondisi yang masih uncertain ya, tidak pasti ya, sehingga Zoom adalah salah satu penyambung silaturahmi bagi kita saat sekarang ini. Salawat beriring salam juga kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabat dan berikutnya. Baik, adik-adik semuanya, sebelum kita lanjut, saya boleh bertanya dulu nggak sama Bu Tika, ini apakah kita bisa mengizinkan adik kita buat on kamera atau bagaimana ini? Ya, boleh Pak, monggo silakan. Ya, anak-anak nih kami juga sulit sekali kalau lagi belajar untuk on kamera. Ya, silakan anak-anak untuk membuka kameranya ya, biar kita sama-sama saling mengenal, saling kenal Betul, dengan. jadi kami berharap adik-adik bisa buka kameranya ya, biar kita bisa lebih kenal lebih dekat lagi ya, kelihatan wajahnya, wajah-wajah sumringahnya ya kan, yang wajah-wajah semangat ya Pak ya. Semangat, yang keren-keren ya kan, karena anak sekarang keren-keren semua ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Wah, silakan yang belum buka, silakan buka. Buka ya. Nggak usah takut, saya nggak gigit ke orangnya, jadi santai aja ya. Lalu kemudian nanti mereka bisa setting unmute-nya bisa unmute sendiri. Bisa insya Allah. Ya. Karena kita berharap ada interaksi ya, ada interaktif, kemudian ada aktivitas sedikit yang dilakukan begitu ya. Jadi tidak ceramah ya kan. Kalau ceramah terus kameranya off 60 menit bisa-bisa pada ditinggal tidur ya kan. Jadi pagi hari ini insya Allah kita akan sharing dan diskusi ya. Belum kita lanjut, mungkin tadi saya sudah diperkenalkan oleh Bu Tika, nama saya Munas Prianto Ramli, adik-adik bisa dipanggil Pak Munas ya, atau biasa dipanggil Abak Munas ya. You can call me Abak Munas. Sekarang saya juga berprofesi sebagai dosen di UIN Jakarta, dan kami juga running salah satu lembaga pendidikan juga, namanya Abak Academy ya. Kalau dari pendidikan, alhamdulillah saya dulu S1-nya di Universitas Indonesia ya. Kemudian saya menjadi salah satu penerima beasiswa ya. Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa. Dulu S2 saya ke McGill University ya. Saya S2-nya kebetulan di Kanada, lumayan jauh ya dari sini ya. Di dekat dari itu kali, Parung kali ya. Di Kanada saya di Montreal itu. Lalu kemudian saya balik ke Indonesia, lanjut bekerja dulu sebelum melanjutkan kuliah lagi S3 saya di University of Manchester. Ada yang suka bola nggak di sini ya? Ada? Ya biasa kan kalau saya bilangin, oh saya dulu kuliahnya di University of Manchester gitu ya, terus pada nyeletuk itu kuliah atau pergi main bola atau pergi nonton bola ya gitu. Karena kan Manchester itu memang terkenal dengan dua saja ya. Kota Manchester itu terkenal dengan kampus dan klub sepak bolanya, Manchester City dan Manchester United. Nah, kalau tidak ada kampus dan klub sepak bola ini, saya nggak tahu Manchester itu akan dikunjungi orang atau tidak ya. Meskipun dulu waktu zaman revolusi industri, Manchester adalah salah satu pusat kota industri di UK ya. Tapi belakangan orang-orang mengunjungi Manchester cuma dua alasan saja. Kalau tidak kuliah, kalau tidak ya ke MU atau ke Man City. Nah, dari di sini mungkin ada yang pengen kuliah ke luar negeri, mungkin ada bercita-cita kuliah ke luar negeri nggak ya? Boleh angkat tangan, mungkin yang tinggi saya gitu. Oh, alhamdulillah ada ya, ada Kanaya, ada Shakira ya. Nah, karena pada kesempatan pagi hari ini memang kita akan sharing tentang shaping your future, bagaimana kita merencanakan masa depan. Aduh, kesannya berat banget ya merencanakan masa depan, masih kalian masih unyu-unyu gitu ya, 14 tahun mungkin ya, kelas 2 ya, kelas 2, 13, 14, lah kok pagi ini diajak merencanakan masa depan gitu ya. Nggak, kita bicara yang simpel-simpel saja ya, simpel-simpel saja, jadi nggak usah takut dan khawatir. Dan saya yakin ini materinya tidak lebih susah daripada yang kalian dapatkan di sekolah ya. Udah gitu nggak ada ujiannya lagi, jadi santai aja ya. Nggak bakal ditanya juga besok sama Bu Tika apa materi pada hari ini gitu ya. Tapi harapannya dari diskusi kita pada pagi hari ini, dari kegiatan berbagi kita, kalian bisa mendapatkan manfaat ya, mendapatkan ilmu.
Nah, baiklah, kita mulai saja. Saya coba share screen dulu sebentar. Ya. Materi kita Shaping Your Future, ya. Itu ada nama saya, Abak Munas. You can call me Abak Munas, ya. IG saya Munas Ramli. Kalau anak-anak sekarang kan sosial medianya rata-rata Instagram, ya. Jadi boleh kalau mau follow mungkin. Dan nomor telepon saya 0812 1266 4774. Nah, itu sedikit latar belakang atau informasi dari saya. Ya, nah, kita mulai. Yang pertama, saya ingin bertanya ya. Adik-adik boleh jawab di kolom chat ya, di kolom chat saja. Pertanyaan pertama, gampang kok pertanyaannya ya. Nah, menurut kalian di antara keempat orang ini, yang paling pintar siapa? Yang paling cerdas siapa? Ya, silakan kalian lihat empat-empatnya ya. Mungkin kalian tahu ya. Kalau tidak tahu, mungkin saya perkenalkan dulu lah ya. Yang paling kiri atas itu Bapak B.J. Habibie, ya. Kemudian mantan presiden kita, ya teknokrat. Lalu kemudian kanan atas itu yang perempuan. Mungkin banyak yang tidak tahu ya. Beliau adalah Lin Swell Kwok, ya, atlet wushu yang kemudian mualaf dan sekarang sudah berhijab, ya. Lalu kemudian di bawah kanan ada Ustadz Hadi Dayat, saya rasa semuanya mungkin tahu, dan kiri bawah kata anak saya sih, anak sekarang pada kenal ya, saya sih nggak tahu sebenarnya gitu, cuma ketika saya tanya anak saya semua, kalian siapa sih yang cukup terkenal, ya salah satunya katanya Lesti Kejora ya namanya ya. Nah, pertanyaan sederhana ya, di antara keempat ini kira-kira nih menurut kalian yang paling pintar siapa sih, yang paling cerdas siapa sih? Nah, silakan di kolom chat. Oh, kalian kirim ke everyone aja ya. Kalian bisa chat kan ya. Jadi send to everyone. Menurut kalian tulis nama saja ya. Apakah Pak Habibie, apakah Ustadz Hadi Dayat, atau Lesti Kejora, atau kemudian Lin Swell Kwok. Ya, menurut kalian yang paling cerdas di antara mereka berempat ini siapa? Yang paling pintar lah. Menurut kalian siapa sih yang paling pintar di antara mereka berempat ini? Kita tunggu ya, 2 menit lah ya. 2 menit bagi kalian untuk ngetik jawaban kalian. Silakan. Oh, ada yang saya. Ya, kalau kalian misalnya malu buat chatting ke everyone, ya kalian boleh chat ke saya saja, boleh ya. Aba Academy, ya. Bisa rename aja ya. Iya, ya udah ada beberapa yang masuk nih, ya. Ada B.J. Habibie, ya. Ada yang semua, ya. Ada Pak Habibie, ada Ustadz Hadi Dayat, ya. Pak Habibie dan Ustadz, ya. Lesti yang belum ada. Ya, 1 menit lagi, kita kasih kesempatan 1 menit lagi, ya. Ya, silakan adik-adik. Ya. Ya, baik. Ya. Nah, baiklah. Terima kasih sudah memberikan jawaban di kolom chat ya. Jadi jawabannya kalau saya lihat ya, saya lihat terbagi dua nih, ada 3 lah ya. 3. Ada yang menjawab Pak Habibie sebagian, mungkin sebagian besar kali ya. Pak Habibie. Lalu kemudian ada juga menjawab Ustadz Hadi Hidayat ya. Lalu ada sebagian yang menjawab bahwasanya semuanya pintar ya, dan mereka mempunyai kelebihan dan kecerdasan di bidang masing-masing.
Ya, boleh tepuk tangan untuk jawabannya ya. Jadi memang adik-adik ketika kita bertanya kepada orang ya, kalau disajikan gambar seperti ini, itu sebagian besar orang selalu bakal menunjuk Habibie yang paling pintar, ya. Nah, sekarang kita balik lagi sebenarnya kepada definisi kepintaran itu apa sih sebenarnya, ya. Memang dalam konteks kita di Indonesia, orang-orang yang pintar itu adalah orang yang dianggap mereka pintar matematika, ya, pintar IPA, ya, bekerja di bidang kedokteran mungkin atau engineer, maka mereka orang yang pintar, gitu. Sehingga kemudian ketika sekolah pun di SMA itu kelas IPA itu adalah kelas buat orang-orang pintar di kebanyakan sekolah ya. Lalu kelas IPS itu untuk anak-anak yang gagal masuk IPA ya. Nah, sekarang kita perlu melihat sedikit adik-adik semuanya bahwasanya kepintaran itu banyak sekali ragamnya ya. Jadi tadi ada yang menjawab bahwasanya semuanya keempat-empatnya pintar di bidangnya masing-masing. Betul sekali ya, keempat-empatnya pintar di bidang masing-masing. Kalau kita bilang Pak Habibie paling pintar misalnya ya, coba kita suruh dia terjun ke lapangan wushu, bisa nggak Pak Habibie main wushu? Ketemu dengan Linswell Kwok, bakal menang nggak dia? Mungkin tidak ya, dan saya yakin nggak akan menang. Kenapa? Karena Pak Habibie bukan itu bidangnya. Bidangnya Pak Habibie adalah mendesain pesawat, misalnya ya. Pak Habibie punya paten banyak sekali di bidang penerbangan. Tetapi kalau misalnya disuruh untuk main wushu, ya Pak Habibie nggak bisa, ya. Atau ketika disuruh diminta untuk memberikan tausiah, ya Pak Habibie adalah orang yang soleh ya, yang alim. Tapi mungkin Ustadz Hadi Hidayat mempunyai ilmu lebih banyak daripada beliau, begitu. Artinya apa? Artinya kita harus mulai mendefinisikan bahwasanya pintar itu tidak hanya tertuju pada satu bidang tertentu saja. Setiap orang itu pada dasarnya pintar di bidang mereka masing-masing. Ya, ini saya mengingatkan ketika saya waktu itu pertama sekali dapat kuliah umum di Universitas Indonesia, ya, Profesor Emil Salim, mungkin kalian kalau Google nanti ketemu ya. Salah satu pesan yang masih ingat bagi saya sampai sekarang adalah beliau berpesan, ya, kalau di UI itu ada namanya, waktu zaman saya ya, ada namanya anak ekonomi ya. Itu anak ekonomi itu adalah kelompok mahasiswa-mahasiswa yang paling sombong se-UI ya. Karena mereka punya lagu, kata mereka paling pintar anak ekonomi, paling sial jadi menteri gitu ya. Nah, kalau kami anak IPA, saya kebetulan di IPA itu paling dari anak ekonomi ngapain sih? Paling juga jadi guru, ya guru privat, paling banter juga guru SMA, SMP katanya kan. Lalu kemudian waktu ada kuliah umum, Profesor Emil Salim mengatakan, kalian kalau menjadi sukses, terserah kalian mau di jurusan apapun, tetapi kalau kalian menjadi terbaik di bidang kalian akan sukses. Kenapa? Karena setiap bidang itu memerlukan keahlian masing-masing, ya. Bukan orang yang pintar di kedokteran yang menjadi paling sukses, tidak, ya. Mahasiswa sastra pun kalau mereka pintar, mereka jadi orang sukses, ya. Jadi kita benar-benar harus melihat bahwasanya kecerdasan itu tidak hanya spesifik untuk bidang tertentu, tapi buat semua bidang. Jadi benar sekali tadi ada yang menjawab bahwasanya keempat orang ini cerdas di bidang mereka masing-masing. Jadi kalau kita ingin mereka suksesan, maka tentunya kita ingin lebih dulu harus mengenal diri kita. Knowing yourself ya. Nah, satu lagi nih pertanyaan berikutnya nih. Ini pertanyaan yang juga agak susah dijawab oleh anak-anak kita ya, ada di kita ya. Tapi mungkin dari Inhar sudah punya jawaban ya. Nah, nanti nih, kan habis SMP, kalian kan SMA. Setelah itu kalian lanjut kuliah. Kira-kira kalian mau kuliah di jurusan atau bidang apa? Kan banyak sekali ya jurusan ya, ada penyiaran, ada desain, ada olahraga, ada ilmu komputer, ya, ada tata boga, perhotelan, kedokteran. Atau belum kepikiran, atau kalian memilih tidak kuliah, ya. Karena zaman sekarang ya, memilih untuk tidak kuliah bukan sebuah keputusan salah. Banyak juga orang yang berhasil ketika mereka tidak kuliah misalnya ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, adik-adik nanti kalau kuliah kira-kira di bidang apa sih? Nah, boleh tolong seperti tadi, jawab lagi di kolom chat. Oke, silakan anak-anak jawab pertanyaannya Abak. Oh, ada kedokteran, psikologi, olahraga, ya, belum tahu, ya. Nggak tahu Kak, masih bingung, ya.
Akmil, oh ada yang pengen jadi militer, ada yang menjadi ahli hukum ya. Ayo, kedokteran gigi, oh, pengen jadi dokter gigi, masih bingung. Psikologi, jadi psikolog, teknik cuman nggak tahu teknik apa. Oh, tugasan nih berminat di teknik ya, psikolog ya, hubungan internasional, seni. Psikolog ya. Ayo yang lain pada kemana Ayo nih? yang Ayo lain. dijawab. Yuk. Ayo. Silakan. Teknik atau desain grafis. Ayo silakan dijawab. HI, hubungan internasional, kedokteran, ya, ilmu komputer ya. Belum kepikiran ya. Ya baik ya, jadi beragam sekali mulai dari kedokteran, ilmu komputer ya, ada yang pengen desain, ada yang pengen teknik, ada yang pengen psikolog, ada yang pengen ahli hukum ya. Berarti nanti Bu Tika nanti mungkin 10 tahun lagi kalau ada masalah bisa datang ke siswanya aja Bu, insya Allah sudah ada semuanya ya. Iya Pak, Udah insya ada yang Allah. jadi psikolog, yang jadi ada yang ahli hukum ya kan, udah jadi teknokrat sudah ada ya. Insya Allah. Jadi Ya, diplomat ya kan, keluar negeri tinggal WhatsApp bukan mantan muridnya ya, jalan-jalan ya mungkin bisa ketemu ya. Ya, Tapi ada insya juga Allah. sebagian yang belum ketahuan ya, belum kepikiran ya. Nah mungkin nanti setelah ini adik-adik bisa mulai memikirkan sebenarnya, mulai memikirkan mau kemana. Karena memang sebaiknya kita sudah dari sekarang mempunyai arahan atau cita-cita kita tuh mau kemana, begitu ya. Pertanyaan ini kalau kita flashback ya sekitar ke 10 tahun lalu, ini pertanyaan yang salah satu pertanyaan yang paling susah bagi anak-anak Indonesia. Ya, ketika ditanya mau kuliah di bidang apa, mereka bingung menentukannya. Ya, udah capek-capek kuliah belajar 12 tahun, pas di akhir mau milih kampus ternyata bingung. Kampus mana yang mau dipilih ya, jurusannya jurusan apa ya. Tapi makin kesini, makin banyak informasi, makin banyak sesi berbagi, adik-adik sudah mulai bisa ya, dari kecil sudah mulai punya gambaran ya, mau ngambil kuliah apa. Nah, buat yang belum kepikiran mungkin nanti bisa lagi dilihat ya, bakat minatnya di mana sehingga kemudian bisa ya kepikiran, atau mungkin setelah sesi ini jadi kepikiran mau jadi apa ya. Nah, nanti kan tadi sudah ada tuh ya, sudah ada jurusannya ya. Nah, kalau sesuai dengan jurusan gitu ya, kira-kira cita-citanya jadi apa sih? Mungkin tadi ada yang tidak ada di kampus tadi. Karena sekarang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang zaman saya dulu kuliah itu belum ada, belum eksis pekerjaannya. Ya. Misalnya atlet e-sports, ya, belum ada zaman saya dulu kuliah, ya. Atau YouTuber, gitu ya. YouTuber itu kan pekerjaan zaman sekarang, ya. Atau pengembang aplikasi, ya, games developer, itu kan pekerjaan-pekerjaan yang baru, ya. Kalau dokter, ulama, ya, akuntan, ya, psikolog, itu udah dulu sudah ada. Tapi sekarang kan banyak sekali ya ragam-ragam pekerjaan baru yang bisa dijadikan cita-cita ya, aspirasi dari adik-adik semuanya. Nah, tadi kan kampusnya. Sekarang kalau bertanya, kira-kira cita-citanya apa sih? Kenapa saya bertanya? Kadang ini, bagi kita tuh kadang kita pengen kuliah di bidang apapun, tapi ternyata cita-cita kita nggak ke situ. Misalnya saya pengen kuliah di bidang psikolog, tapi sebenarnya saya pengen jadi YouTuber sih, gitu. Jadi saya pengen tahu ilmu psikolog, nanti kemudian saya jadi YouTuber ya, psikolognya lebih kepada pendukungnya saja, misalnya. Ya, silakan. Coba adik-adik boleh dijawab sebentar. Kira-kira kalau cita-citanya jadi apa? Kalau tadi kan kuliah di kampus apa ya, sekarang cita-citanya jadi apa? Ayo, anak-anak dijawab Oh, lagi. nih ada kananya jadi atlet tenis, arsitek. Masya Allah. Belum kepikiran. Oh, Ada profesor yang ahli jadi, bedah. wow, Masya Allah. Oh, ada militer atau YouTuber. Nah, ini menarik nih ya, YouTuber yang militer atau militer terus jadi YouTuber ya. dokter gigi Dokter atau pegawai gigi negeri. atau pegawai negeri ya. Jadi pegawai negeri yang profesinya dokter gigi berarti ya. Jadi kerjanya di rumah sakit negeri pemerintah gitu ya.
Oh, kerja di entertainment komikus. Oh, wah, ini kayaknya bisa sering stand up comedy jangan-jangan di sekolah. Ya, ada pengen jadi pengusaha ya. Atlet e-sport. Nah, ini sering main game kayaknya. Main game. Food vlogger, wah menarik sekali ya. Startup CEO atau politisi, wah boleh. Jadi kita mulai dari startup dulu, setelah punya mapan, terjun ke politisi ya. Akuntan atau arsitek, game developer ya. Oh ada atlet bola nih, Alif Resya jadi atlet bola ya. Ada atlet e-sport ya. Jadi cita-citanya sangat beragam sekali ya. Beragam sekali. Nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi dari sekarang kita harus Reddit moderator. Waduh. Nah sekarang profesinya kan memang sangat berbeda ya dibandingkan dengan waktu saya dulu ya. Kalau zaman saya kecil ada adik kalau ditanya beneran ya, beneran. Ini bukan bohongan ya. Silahkan kalian tanya sama orang tua kalian ya. Waktu ke zaman kita kecil kalau ditanya cita-cita kalian apa, itu bisa dihitung jari. Jawabannya 1 pilot, 2 polisi, 3 dokter, 4 mungkin TNI ya. Guru, udah nggak jauh-jauh dari situ. Sekarang guru nggak ada. Nggak ada. Profesi lain tuh nggak ada ya. Kalau sekarang mau tanya jadi apa? YouTuber, jadi vlogger gitu ya, jadi games developer gitu ya. Kalau dengar terus eyangnya mungkin ya nanya ya, Dek kamu mau jadi apa? Games developer. Apaan tuh games developer? Gitu ya. Nggak tahu kan emang dulu nggak ada profesi itu gitu ya. Kamu jadi YouTuber, emang bisa dapat duit dari YouTube gitu. Karena orang nggak tahu ya, tapi sekarang kan yaitu perkembangan zaman menyebabkan perubahan dalam tataran kehidupan manusia sehingga pekerjaan-pekerjaan itu banyak yang eksis sekarang ya. Dan kalau ditekunin insya Allah adik-adik bisa menjadi yang pakar di bidangnya, yang ahli di bidangnya sesuai dengan slide kedua kita tadi ya. Kita harus pintar di bidang kita masing-masing ya. Jadi alhamdulillah ya sudah dapat ya gambaran tentang cita-cita. Meskipun tadi ada yang masih belum kepikiran ya kan. Nah, kali ini siang ini kita akan membahas ya kira-kira apa sih yang kita perlukan untuk bisa meraih apa yang kita cita-citakan tadi, gitu ya. Nah, Benjamin Franklin sekali waktu pernah memberikan sebuah quote yang cukup populer ya. If you fail to plan, you are planning to fail. Ya. Jadi kesuksesan itu dimulai dari sebuah perencanaan ya. Kenapa kemudian kalau adik-adik pernah mendengar salah satu petuahnya Bung Karno, gantungkanlah cita-cita kalian setinggi langit ya. Artinya kalau cita-cita kita gantungan setinggi langit ya, kalaupun kita jatuh kita masih di awan yang tinggi ya kan. Tapi kalau cita-cita cuma setinggi langit-langit, jatuh langsung nyampe di lantai gitu. Jadi kita memang perlu cita-cita yang tinggi ya. Jadi dan itu harus kita rencanakan. So you have to plan your aspiration atau your dream ya. Itu nah bagaimana cara kita merencanakannya? Nah, ini pertanyaan siapa yang mau sukses? Bagaimana cara kita merencanakannya? Saya rasa di sini pasti semua pengen sukses ya. Yang tadi pengen jadi atlet e-sport, jadi atlet e-sport yang sukses. Yang pengen jadi militer/youtuber, semoga sukses juga jadi militer dan semoga sukses juga jadi youtubernya ya kan. Kan seru tuh pergi ke daerah perbatasan atau ke daerah wilayah-wilayah yang orang umum tidak bisa masuk, militer bisa masuk, kalian bisa jadi ambil videonya di sana ya kan. Atau mungkin lagi ada misi kemana, yang bisa masuk mungkin cuma militer dan pers gitu ya, kalian bisa memberi kabar dari sana. Jadi ya semoga kalian nanti bisa sukses di bidang kalian masing-masing tadi ya. Nah lalu gimana sih ya, gimana caranya? Yang pertama adalah kita harus mengenali diri sendiri. Ya kita harus mengenali diri sendiri adik-adik. Ya. Gimana kalian mengenal diri kalian? Ya. Kalian paham dengan asal-usulnya, tentang keluarganya, dengan minat dan bakat, ya, kelebihan dan kekurangan, ya, kecenderungan kalian itu seperti apa, sikap dan karakter kalian seperti apa, impian dan cita-citanya seperti apa. Nah, kita harus paham dulu, ini yang paling penting, ya, knowing yourself, ya. Kalau impian dan cita-cita, alhamdulillah tadi sudah kelihatan ya, hanya sebagian kecil saja yang belum kepikiran atau belum tahu ya mau kemana. Tapi yang sebagian besar sudah menjawab pengennya seperti apa. Nah, apakah adik-adik cita-cita itu benar dengan bakat dan keinginan atau minat adik-adik? Nah, kita perlu menggali diri kita sendiri, mengenali diri kita lebih dalam sebenarnya. Ya.
Nah, untuk itu mungkin ada aktivitas bentar 5 menit ya. Silakan kalian siapkan kertas dan pulpen atau pensil ya. Silakan kalian tuliskan ya. Nah, coba dituliskan di selembar kertas ya. Ya. Ayo anak-anak, silakan. Silakan ya. Ini nggak susah-susah kok pertanyaannya ya. Gampang aja ya. Kalian boleh langsung jawab aja, nggak usah nulis dari awal ya. Misalnya nomor 1. Nanti kita minta sharing loh ya, sharing karena kan seperti yang saya sampaikan awal, pengennya ini interaktif ya, bukan hanya ceramah. Jadi nanti kita akan panggil ya, atau kalian silakanlah volunteer ya, sukarela ya menyampaikan ya. Nah ini kita kasih waktu 5 menit saja untuk melihat ya. Kalian jawab saja ya. Nama saya siapa? Menurut orang tua saya arti dari nama tersebut adalah, nah, figur di keluarga yang berpengaruh terhadap saya, siapa saja. Nilai-nilai penting bagi keluarga kami adalah, karena setiap keluarga tentu mempunyai values dasar, nilai dasar yang mungkin berbeda antara satu dengan lainnya, gitu ya. Guru, ustadz, senior, atau orang dewasa di luar keluarga yang berpengaruh terhadap kalian siapa? Tokoh yang paling kalian kagumi siapa dan mengapa? Ya. Lalu mata pelajaran yang paling saya senangi apa? Sepertinya saya berbakat dalam hal atau bidang apa ya. Sebenarnya saya berminat dalam hal atau bidang apa. Nah, bakat dan minat ini memang sedikit berbeda ya, sedikit berbeda. Bakat itu adalah sesuatu yang gifted yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sedangkan minat itu adalah sesuatu yang tumbuh karena pengaruh dari lingkungan kita ya. Jadi kalau misalnya adik-adik merasa berbakat itu seperti ini. Orang latihan basket lama baru bisa, sedangkan kalian mungkin dalam 2 pertemuan sudah mahir sekali. Itu artinya kalian berbakat ya. Atau kalian ikut klub football yang tadi pengen jadi pemain sepak bola ya. Mungkin teman-temannya setelah latihan berapa kali baru bisa dribblenya bagus gitu ya, jagungnya bagus gitu. Tapi kalian mungkin di 2 pertemuan sudah selesai. Itu menunjukkan kita berbakat gitu. Atau kalian berbakat di bidang public speaking ya, bicara depan umum misalnya. Kalau teman-temannya malu-malu, nggak pede ya kan, perlu latihan, perlu diasah. Kalian mungkin cuma sekali tampil terus kalian jadi banci tampil jadinya. Itu berarti kalian berbakat di public speaking seperti itu ya. Nah, sekarang bakat dan minat apa yang sekarang sedang kalian tekuni, lalu prestasi terbaik yang pernah kalian raih ya. Dan kalian coba tuliskan kelebihan kalian, menurut kalian apa, kekurangannya apa. Jadi ini kita perlu menggali diri kita sendiri. Nah, dari sini nanti kita bisa merefleksikan, oh ya kira-kira dengan seperti ini tuh cocok nggak sih gitu. Kalau belum cocok ya apa yang harus saya lakukan. Nah, silakan ya. Ini waktunya 3 menit lagi. Ya. 3 menit lagi. Ya, anak-anak silakan yang belum mengisi segera diisi. Beneran. Udah selesai anak-anak?
Ayo adik-adik ya. Nah, silakan mungkin yang mau volunteer sukarela. Siapa kira-kira nih? Oh, sabar kata Gali. Siap. Siap. Siap Bang Jago. Udah nih, udah belum? Lama Ayo, juga ternyata nih. Iya. Nggak apa-apa ya. Nah, nanti mungkin ada yang mau volunteer nggak ya? Mau nih. Ayo siapa yang mau jadi volunteer? Coba Yasmin mau nggak jadi? Ada Yasmin. Yasmin mau nggak jadi volunteer? Oh no thanks. Atau siapa mungkin Butika? Nah, Butika yang paling paham mungkin dengan teman-teman di Ayo sini. anak-anak siapa yang mau jadi volunteer? Ada Faiz Rizky Ramadan. Faiz Rizky Ramadan. Kalau saya tebak nih lahirnya dulu bulan Ramadan ini. Iya kayaknya nih. Faiz gimana? Mana nih Faiz? Ada? Nggak usah ragu-ragu ya, nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu ya. Oh yang lain dulu Bu, baik Faiz. Kanaya, mungkin Kanaya ada Iya nggak Kanaya, Kanaya. Mana Kanaya tadi ya? Ayo Kanaya. Oh ini siapa nih? Oh ini udah ada nih. Saya baca. Oh Najwa. Oke ini udah ada Najwa. Boleh Najwa? Sambil dibacakan. Najwa Latifah. Ya silakan Najwa. Nggak apa-apa biar didengarkan oleh teman-temannya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Najwa Latifah dari kelas 81. Ya, boleh Najwa Najwa. Latifah artinya berbicara pelan dan lemah lembut. Keluarga yang menjadi figur berpengaruh bagi saya adalah mama dan ayah. Nilai yang penting bagi keluarga saya adalah kejujuran dan terbuka. Ustadz yang berpengaruh dalam keluarga saya Khalid Basma. Tokoh yang saya kagum Nabi Muhammad. Mata pelajaran yang saya senangi kesenian, saya berbakat dalam bidang bahasa, saya minat dalam bidang sastra. Prestasi saya belum ada, kelebihan saya supel, kekurangan fobia kecoa. Oh, fobia kecoa. Waduh, ini berarti harusnya pergi ke tempat-tempat yang bersih terus ya. Sayangnya di Indonesia tuh kok kayaknya hampir-hampir nggak ada ya tempat yang bebas dari kecoa daerah ya. Oke, boleh tepuk tangan buat Najwa ya, Najwa Latifah ya. Terima kasih Najwa. Terima kasih banyak sudah sharing ya. Ini yang laki-lakinya dong sekarang ya. Satu orang, siapa nih perwakilannya? Tadi Najwa sudah mewakili dari perempuan ya. Najwa merasa atau yang dari pengamatannya berbakat di bidang bahasa ya dan bidang sastra ya. Semoga nanti jadi sastrawan besar Indonesia ya, Amin, Najwa amin, ya. amin. Jarang loh anak-anak sekarang tuh yang memilih sastra, jarang sekali. Beneran deh, jarang sekali ya. Ayo siapa lagi? Siapa lagi? Kalau nggak dibaca, panggil aja ya. Oh iya Pak, Satrio. panggil aja. Ya. Ada Satrio. M. Satrio. Mana nih Satrio nih? Ayo sharing sama teman-temannya. Nggak usah takut. Oh perempuan lagi boleh nggak Bu? Oke, Zamira ya.
Boleh lah. Ya, Zamira Vika. Vika silakan. Ya, Vika silakan. Boleh ya, Vika. Pak ya? Ya, Zamira Vika ya. Yang cowoknya nggak mau maju ya udah, yang ceweknya aja silakan. Nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut orang tua saya adalah, aku agak lupa tapi ingat aku putri dari orang tua yang apa gitu, figur di keluarga yang berpengaruh terhadap saya adalah ibu dan ayah. Nilai-nilai yang penting bagi kami adalah etika, disiplin, terus sama guru atau ustadz atau senior atau orang di luar keluarga yang berpengaruh terhadap saya banyak, tapi Syekh Ali Jaber sama Bu Jamlah termasuk. Terus tokoh yang paling saya ini banyak juga, salah satunya B.J. Habibie, almarhum B.J. Habibie sama NCT. Aku suka aja kagum aja lihat perjuangan sampai kayak gitu. Terus mata pelajaran yang paling saya senangi IPA sama bahasa. Sepertinya yang saya miliki itu di bidang kedokteran, pokoknya yang berhubungan sama kedokteran dan psikologi. Terus saya juga berminat dalam atau bidang itu. Atau minat yang sekarang saya sedang tekuni dan itu sastra sama tentang kedokteran, baca-baca terus tiga hal itu. Prestasi yang pernah saya raih KKR sama lomba puisi. Terus kelebihan aku humble, terus bisa public speaking juga, sama aku nggak takut buat nyampein apa yang aku pikirin. Kekurangan aku kadang aku keras kepala sama kadang gampang lah gitu. Gitu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Vika. Ya. Tepuk tangan. Terima kasih sharingnya ya. Jadi tadi sudah sampaikan Vika sangat menyenangi hal kedokteran dan juga bahasa ya. Sekarang lagi mengembangkan sastra ya. Jadi mungkin suatu saat jadi dokter terus sambil nunggu-nunggu waktu operasi bikin puisi ya kan. Bikin karya sastra ya. Nah, baik. Itu jadi yang pertama kita harus kenal diri kita sendiri dulu ya. Nah, di samping itu kita juga perlu, karena profesi ini sangat banyak ya, Dede. Kita perlu juga, suara saya jelas nggak ya? Jelas ya. Kita perlu Jelas, Pak. Perlu juga mencari tahu kecenderungan kita dalam bermain dan bekerja. Ya, kenapa? Karena profesi itu ada profesi yang memerlukan perlu bekerja sama dalam kelompok ya kan, atau kita terkadang ada profesi yang justru memerlukan orang yang penyendiri gitu ya. Jadi kalian biasanya, ini biasa aja ya, biasanya ada tiga karakter orang ya. Satu, ada orang yang suka orang lain ya, tapi meskipun demikian dia lebih suka main sendiri ya. Jadi mengerjakan apapun pengennya sendiri ya. Lalu kemudian mengerjakan tugasnya juga sendiri ya. Mereka lebih memilih bekerja sendiri daripada harus bersama kelompok. Nah, lalu kemudian ada juga orang yang lebih senang bekerja dalam kelompok dibanding mengerjakan sesuatu sendiri. Nah, dan yang terakhir adalah orang-orang yang mereka kadang suka sendiri, kadang suka mengerjakan dalam kelompok. Nah, ini nanti berpengaruh terhadap pekerjaan-pekerjaan ya. Karena ada jenis-jenis pekerjaan yang memang mungkin memerlukan keheningan, kesepian gitu ya, seperti sastrawan gitu ya. Dalam membuat karya sastra itu kan nggak mungkin bersama-sama ya, karena akan lama mungkin karyanya selesai karena setiap orang punya kepala yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi kita perlu juga cari tahu tentang kecenderungan kita dalam bekerja ya.
Nah, berikutnya kita harus cari tahu juga potensi karir di masa depan, ya. Kenapa? Karena banyak sekali karir-karir yang sudah mulai hilang di saat sekarang ini, dan banyak juga karir-karir yang mulai bermunculan. Gitu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di zaman saya, mungkin zaman Butika dulu sekolah ya, cita-cita ya itu aja, ya pilot, guru, polisi, dokter, ya kan. Kalau sekarang kan banyak ya, banyak. Dan ini bahkan ada yang memprediksi beberapa pekerjaan itu akan digantikan oleh robot, ya. Jadi adik-adik mungkin mulai juga melihat kira-kira apa sih pekerjaan-pekerjaan yang potensial. Lalu kalian sesuaikan dengan tadi kelebihan, kalian sesuaikan dengan minat kalian tadi, gitu ya. Karena kalau kita lihat itu ada pekerjaan yang sudah mulai berkurang ya, dosen dan guru. Nah, meskipun pendidikan itu memerlukan face-to-face interaction, tetapi dengan kemajuan teknologi sekarang, bahkan dengan kondisi pandemik saat sekarang ini, ya banyak sekali kampus yang sudah menawarkan program distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Ya, sekarang orang-orang dimanapun mereka bisa kuliah, misalnya dari kampus terbaik di dunia. Sehingga artinya apa? Artinya mungkin beberapa kampus yang lain siap-siap untuk tutup. Ya. Jadi dosen mungkin akan berkurang. Mungkin begitu juga dengan guru ya. Lalu akuntan, sekarang banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan membantu kerja akuntan. Jadi keahlian akuntansi itu juga mulai berkurang sekarang ya. Nah, sopir dengan keberadaan dan kemajuan teknologi, katakanlah yang teknologi autopilot ya, mobil bisa dikendarain sendiri ya kan, atau mungkin teknologi transportasi umum yang lebih maju sehingga sopir juga mulai tidak dibutuhkan ya. Pekerja di bidang pertanian, lalu operator mesin ya. Dulu kita mungkin tidak membayangkan gardu tol tanpa penjaga ya. Tapi sekarang hampir semua gardu tol sudah nggak ada penjaganya ya. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sudah digantikan dengan mesin ya. Travel agent itu juga salah satu pekerjaan yang mungkin akan sangat berkurang. Kenapa? Karena semuanya sekarang sudah bisa serba mandiri. Bisa beli tiket sendiri, booking hotel di manapun juga bisa sendiri, gitu ya. Jadi itu sudah berkurang. Reporter ya atau wartawan untuk majalah dan surat kabar yang konvensional ya. Karena sekarang kan semuanya serba online, ya, digital. Nah ini pekerjaan yang mungkin akan berkurang. Lalu kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang bermunculan, ya. Ada software development, ya, ada e-sport atlet, ya, ada atlet e-sport, ada data analis, ya. Kalau dulu orang data analis buat apa? Tapi sekarang sebagian besar perusahaan itu perlu data analis, ya. Lalu kemudian information security analyst, ya. Dulu satpam itu pekerja security itu kan di gedung-gedung. Sekarang yang dibutuhkan itu adalah satpam ya, security untuk IT, untuk website, untuk aplikasi, security-nya gimana gitu ya. Nah, lalu AI atau robotic experts ya, lalu konsultan jarak jauh ya, distance ya, konsultansi ya. Lalu pelayan orang tua, ternyata pelayan orang tua itu juga suatu profesi yang promising di masa akan datang ya. Ada kecenderungan mungkin karena kemajuan zaman ya, juga pengaruh budaya, ada kecenderungan sekarang di beberapa kota besar orang tua itu tidak tinggal dengan anaknya, mereka sudah memilih untuk tinggal di panti jompo atau rumah orang tua. Maka di beberapa kota besar sekarang sedang banyak dibangun home care ya, panti atau tempat untuk orang tua. Ini juga adalah pekerjaan-pekerjaan ya, dan masih banyak lagi pekerjaan yang lain ya, mulai dari vlogger ya, YouTuber ya kan, travel planner ya, business planner ya, digital marketer ya, copywriter. Jadi banyak sekali ya pekerjaan-pekerjaan baru yang kaitannya dengan information dan teknologi ya. Nah, jadi kalian harus mengenali lebih lanjut gitu. Nah, lalu bagaimana dengan kalian sendiri?
alhamdulillah tadi kita sudah lihat ya, sebagian besar sudah mempunyai cita-cita ya, sudah mempunyai cita-cita, sudah mempunyai impian, sebagian kecil masih belum kepikiran. Nah, yang belum kepikiran mungkin bisa mulai untuk memikirkan di masa mendatang kalian akan menjadi apa gitu. Karena kita harus berpikir besar, ya bermimpi besar, kita harus percaya dengan diri sendiri kita sendiri. Lalu hasilnya insya Allah kalau kita sudah berpikir besar, sudah bermimpi besar, hasilnya juga akan besar. Ya, kalau kita tidak mempunyai impian, ya seperti itu tadi, kalau kita cuma impian kita cuma sampai langit-langit rumah ya udah, kalinya jatuh langsung sampai di lantai gitu ya. Jadi kita harus mempunyai dream yang besar, ya. Nah, kalian tadi cita-citanya seperti apa? Sudah ada ya, sudah terjawab ya. Kalau saya dulu waktu seusia kalian, saya pengennya adalah pengen kuliah ke luar negeri beneran. Mungkin ada video kampus luar negeri kali bisa diputar ya, Bu. Coba kita cek ya. Ini mungkin memotivasi bagi yang pengen kuliah ke luar negeri. Ya, saya play video sedikit. Nah, mungkin yang pengen kuliah ke Oxford di sini, ada yang pengen kuliah ke Oxford? Siapa yang pengen kuliah ke Oxford? Silakan. Oh, Reza Wow. ya, udah play ya. Laila Salsabila Saiful. Ya, jadi memang dulu waktu saya seusia kalian, saya juga bermimpi ya. Impian saya adalah kuliah ke luar negeri. Ya, kuliah ke luar negeri. Ya. Waktu itu pengennya kalau nggak ke Amerika, ya ke Inggris kuliahnya. Nah, mungkin adik-adik di sini juga mempunyai impian yang sama. Gitu ya. Videonya kelihatan kan ya? Atau freeze, atau gimana? Ya. Oke, ya jadi kalian bisa tadi misalnya pengen jadi dokter, pengen kuliahnya di mana, atau mau jadi sastra tadi ya. Liberal arts itu adalah salah satu major favorit ya di negara-negara maju ya, termasuk di Oxford, di Amerika ya. Saya mau jadi psikolog tadi, jadi ahli hukum ya. Kalau hukum Indonesia biasanya orang kiblatnya ke Belanda ya. Kalau nggak ke Oxford, ke Cambridge mungkin ya, ada yang pengen Cambridge mungkin. Ya, Oxford dan Cambridge itu adalah kota pelajar ya, mungkin seperti Bandung atau Jogja kali kalau di Indonesia ya. Kota kecil yang penghuninya adalah sebagian besar mahasiswa. Nah, yaitu beberapa ya. Jadi mungkin nanti ada yang bercita-cita pengen ke Oxford, pengen ke Cambridge, atau pengen ke Harvard, MIT, ya Stanford, atau kemanapun itu. Kita mulainya bermimpi dari sekarang ya. Mimpi dari sekarang. Kalian bisa tuliskan mungkin ya. Kalian juga bisa kasih tahu kepada guru kalian ya, impian kalian, sehingga banyak orang yang akan mendoakan kita. Nah,
cita-cita ini memang perlu dituliskan, ya, perlu dituliskan. Sedengarnya agak klise, tetapi kalau kita tuliskan, paling tidak kita ada artefak ya, ada dokumen yang bisa kita lihat apa sih cita-cita kita sebenarnya. Kita bisa membuat sebuah hal yang sederhana ya. Ini cita-cita itu kita bikin besar, lalu goalnya seperti apa, lalu actionnya seperti apa. Nah itu kita perlu bikin. Yang sederhana seperti ini, misalnya rencana karir saya ya. Mungkin ya di usia kalian mempunyai beberapa cita-cita ya. Sangat sedikit orang yang mempunyai satu cita-cita di usia remaja. Ya, sangat sedikit sekali ya. Sebagian besar pasti mempunyai cita-cita lebih dari satu ya. Ada yang pengen jadi tadi ya, ada yang pengen jadi militer, tapi juga pengen jadi YouTuber ya. Atau belum kepikiran nih fixnya mau apa nih? Mau jadi dokter atau menjadi engineer atau menjadi pilot. Nah, kalian bisa bikin pathway ya atau rancangan seperti ini. Misalnya kalian ada 3 pilihan ya, mau jadi guru, mau jadi atlet atau menjadi YouTuber ya. Kalau mau jadi atletnya atlet apa? Atlet basket atau atlet bola? Kalau atlet bola levelnya mana? Ya tentu kalau kita mau jadi bintang jangan Indonesia saja, tapi jadi dunia misalnya ya. Sehingga kemudian kita memilih bahwasanya oh ya, saya pengen 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi saya pengen jadi pemain Liverpool misalnya ya. Atau kalian pilih oh ya, saya jadi YouTuber, YouTubernya mau apa fokusnya ya. Tadi kan YouTuber militer misalnya ya, YouTuber militer, jadi nanti terkenal sebagai YouTuber militer. Kan banyak sekarang ya, ada yang pilot jadi YouTuber, ya kan, dokter jadi YouTuber, gitu. Nah kalau kalian jadi apa YouTubernya? Jadi kalian harus memikirkan ya, bisa dipikirkan dari sekarang. Nah lalu kemudian kalian bisa bikin sendiri sebenarnya ya, kalian bikin sendiri, kalian bisa bikin seperti ini. Bu Tika, waktu kita sampai jam berapa ya, Bu? Sampai 11.30, Pak. Oh, 11.30 ya. Sampai 11.30. Baik. Jadi ini kalian bisa bikin, kalian rencanakan cita-cita karir kalian seperti apa. Tak mesti dari sekarang kita masih bisa shopping, umur kalian masih remaja, kalian masih bisa pikirkan kira-kira tiganya apa ya, tiga cita-cita saya apa ya. Mau jadi dokter gigi, menjadi psikolog, atau menjadi sastrawan, atau menjadi tiga-tiganya misalnya. Boleh dipikirkan, sehingga kemudian kita memilih satu. Kenapa kita pilih satu? Ya, untuk kita lebih memfokuskan kita mau kemana. Ya. Lalu kemudian yang perlu juga kita bikin adalah buat rencana bagaimana cara kita meraihnya. Nah, misalnya kita mau jadi YouTuber, ya, mau jadi YouTuber. Kalau jadi YouTuber itu perlu pendidikan nggak? Mungkin tidak perlu pendidikan formal, tetapi perlu pendidikan non formal. Sekarang kan banyak sekali kursus ya, kursus online ya, online course bagaimana menjadi influencer dan YouTuber yang diberikan oleh YouTuber berpengalaman. Nah, jadi kita bikin tuh pendidikannya apa, ilmunya apa yang perlu diperlukan ya. Kita perlu tentang pengetahuan sosial media ya, digital marketing. Nah, di samping itu tentunya kita juga perlu pengetahuan tentang manajemen dan bisnis. Karena kalau kita jadi YouTuber profesional, tentunya kita perlu manajemen ya. Nggak bisa dikerjakan sendiri. Jadi ilmu tentang bisnis juga perlu dikuasai. Lalu informasi untuk menjadi itu bisa didapat dari mana? Bisa dapat dari belajar langsung mungkin kalau udah kenal sama YouTuber senior ya, atau bisa mempelajari kisah-kisah sukses para YouTuber ya. Kalau memang kita menjadi YouTuber. Keterampilan yang diperlukan apa atau skillsnya ya public speaking, ya mungkin perlu acting juga karena kita di depan kamera. Atau kalau kita mau followersnya tidak hanya dari Indonesia ya, subscribersnya maunya dari seluruh dunia misalnya, maka tentu kita perlu bahasa asing ya. Bahasa asing nggak bahasa Inggris, tapi ini balik lagi kepada kita. Bisa saja mungkin kalian fokus jadi YouTuber di Indonesia, tetapi pengennya juga ada subscriber di Timur Tengah misalnya, ya bisa bahasa Arab gitu ya, atau bahasa Cina gitu. Kita bisa membranding diri kita sendiri.
Nah, lalu kemudian sarana atau alatnya ya kita melihat dari berbagai program YouTube ya. Lalu kita fokuskan kita mau kemana. Nah, dan semua profesi apapun itu mempunyai values atau nilai yang harus kita junjung, dan rata-rata memang nilai-nilai yang sifatnya adalah universal ya, akhlakul karimah ya, kejujuran, nama baik ya, penampilan, kerja keras, sopan santun, keberanian. Nah, itu yang perlu kita siapkan. Jadi kita perlu membuat rencananya ya. Kita bedah profesi yang kita inginkan, kita cari tahu apa ilmu yang kita perlukan, bagaimana pathway kita, bagaimana jalan kita menuju ke sana, apakah profesi kita ini perlu sekolah formal atau tidak, ya. Atau cukup hanya sekolah non formal, sehingga kemudian pada akhirnya saya tidak memilih untuk tidak kuliah misalnya, saya memilih untuk kuliah non formal saja atau belajar non formal saja, bisa. Tapi kalau profesi yang diinginkan adalah sebagai dokter, ya otomatis harus sekolah formal, ya. Ada ijazah kedokteran, nanti lanjut ke dokter spesialis, gitu. Jadi kita paham betul bahwa saat sekarang ini ada karir-karir yang memerlukan ijazah formal, ya, kalian formal, ya. Ada karir-karir yang tidak memerlukan ijazah formal. Ya, kalau kita pakar di bidang itu, ya kita nggak mesti lanjut ke pendidikan formal, misalnya desain, ya desain. Mungkin cukup belajar secara online saja, bikin desain kemasan mungkin, ya atau bikin produk merchandise misalnya, itu tidak perlu, ya zaman sekarang tidak perlu kuliah formal, gitu ya. Jadi kalian bisa memilah ya dan membedah apa itu profesi kalian dan bagaimana cara kalian bisa meraihnya. Itu perlu direncanakan. Tadi yang pengen jadi akmil ya, kalian bisa tuh. Kalau yang jadi arkeolog misalnya, kalian bisa cari tahu ya, di mana sih jurusan arkeologi yang paling bagus. Nah, caranya gimana cara kita? Ya. Atau mungkin ada yang pengen jadi kriminolog ya. Ada yang tahu nggak ada profesi kriminolog? Jadi kita cari kampus yang ada jurusan kriminolognya di mana, ya. Atau yang jadi seni, kampus yang mana? Apakah IKJ atau mana? Jadi dari sekarang kita perlu mencari tahu. Ya sudah mulai mencari tahu kita mau kemana dan bagaimana cara kita meraihnya, ya. Itu yang keempat. Yang berikutnya adalah ya yang kelima. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya apapun profesinya, itu yang paling utama adalah value, nilai, karakter, atau bagi kita seorang muslim, yang paling penting itu adalah akhlak kita. Ya. Setiap profesi itu mempunyai kode etik masing-masing. Dan etika ini kalau kita balik lagi kaji sebagai seorang muslim, itu adalah akhlak sebenarnya. Apalagi ada salah satu hadis ya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Kalau adik-adik mempunyai akhlak yang bagus, ya kalau di bahasa sekarangnya karakter yang baik gitu ya, insya Allah apapun profesinya, kalau karakter kita bagus, kita tuh bisa menjadi bagian dari orang yang sukses di bidang tersebut. Jadi dapat mungkin kita berusaha terus memperbaiki akhlak kita, ya, karena setiap profesi itu menjunjung tinggi nilai etik tertentu, dan kalau dalam Islam kita menyebutnya sebagai akhlak, ya. Itu akhlak yang baik. Nah, lalu kemudian kerja keras dan jangan pantang menyerah. Ya, untuk bisa sukses, meraih kesuksesan itu banyak sekali ya godaan-godaan, banyak sekali halang-halangan ya. Kita mengalami kegagalan. Ya. Salah satu cerita yang cukup populer mengenai kesuksesan ini, kegagalan sebelum kesuksesan adalah ceritanya Edison mungkin ya. Cerita Edison itu beragam. Ada yang mengatakan Edison mengalami kegagalan 500 kali ya sebelum berhasil ya dalam menemukan light bulb ya, bola lampu gitu ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Thomas Alva Edison itu gagal dulu 1499 kali, baru di 1500 dia berhasil gitu ya. Versi macam-macam ya, itu tergantung orang menceritakan saja. Tetapi poinnya adalah untuk mencapai kesuksesan itu bukan pekerjaan yang gampang ya. Sudah perlu proses, perlu kerja keras, dan kita tidak boleh nyerah ya.
Nah, dalam banyak sekali ya, Adik-adik kalau membedah dalil tentang kerja keras ini, hadis dan Al-Quran juga banyak ya. Salah satunya kalian bisa lihat di screen ya, itu At-Taubah ayat 105, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi apapun yang kita kerjakan ternyata di dunia ini, di akhirat nanti itu juga akan mendapat balasan kembali. Dan lihat lagi, kenapa itu tadi akhlakul karimah itu penting? Yaitu tadi, karena setiap pekerjaan kita akan diperlihatkan lagi kepada kita di akhir nanti. Kita menjadi apapun profesinya selalu ada bisa menjadi bad and good ya. Misalnya profesi apalah dokter misalnya ya. Bisa nggak jadi bad dokter? Bisa ya. Saya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan farmasi, setiap orang yang berobat ke saya kasih aja obat yang mahal-mahal. Sehingga saya selain menjadi dokter, saya dapat keuntungan dari perusahaan farmasi misalnya. Tapi itu kan pada akhirnya nanti dipertanggungjawabkan di akhirat ya. Jadi kita bekerja dan apapun yang kita kerjakan itu nanti akan diperlihatkan kembali kepada kita. Nah, tapi untuk bisa sukses sekali lagi kuncinya tadi adalah jangan pantang menyerah ya. Oh ya, jangan menyerah ya, bukan jangan pantang menyerah ya, pantang menyerah ya. Mungkin ada video juga nggak yang bisa kita putarkan? Kita harus percaya kepada diri kita tidak boleh menyerah. Ketika kita jatuh, kita harus bangkit lagi ya. Setiap orang yang sukses itu dulunya mereka mengalami tantangan dan kendala masing-masing ya. Find something you love to do. Do it every day. Be obsessed. Balance can come later. Use your imagination. Put pen to paper. Declare your intentions. Set small goals. Knock them off, set more goals. You have a lot of potential as a child, but none of that is capable of manifesting itself as freedom before you become disciplined. Build confidence. Grow a deep belief. Outwork people. Play the long game. You don't have to be the chosen one. The secret is to build the resolve and spirit to enjoy the plateaus. The times when it doesn't feel like you're improving and you question why you're doing this. If you're patient, the plateaus will become springboards. Finally, never stop striving, reaching for your goals until you get there. But the truth is, even when you get there, even when you get here, standing on this stage, it's the striving, fighting, pushing yourself to the limit every day that you'll miss. Ya, jadi sedikit ada masalah kali videonya ya. Iya. Tapi poinnya adalah Dede yang akan sampai ke garis finish adalah orang-orang yang mulai dari garis start dan ketika mereka jatuh mereka bangkit lagi. Tapi kalau ketika kita jatuh, ketika kita mendapatkan halangan, hambatan, tantangan, lalu kita tidak bangun dan terus berjalan atau berlari, ya kita tidak pernah sampai di garis finish. Jadi yang keenam poinnya adalah apapun yang tadi kalian cita-citakan, ketika kalian mendapatkan hambatan, rintangan, maka kalian harus terus bangkit dan berjuang untuk meraih apa yang kalian inginkan tersebut. Ya. Ya, berikutnya ini yang paling penting ya. Sebagai seorang muslim, kita harus minta ridho dari ayah dan bunda kita. Ya. Kenapa? Salah satu hadis Nabi mengatakan, ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tuanya dan murka Allah itu juga tergantung kepada murka kedua orang tuanya. Apapun cita-cita kita, apapun yang aspirasi kita, diskusikan dengan orang tua kita dan kita minta doa kepada mereka. Ya, dan kita minta mereka mengikhlaskan dan meridhoi kita, meridhoi segala langkah yang kita ambil, ya.
Kenapa? Karena kalau orang tua kita tidak ridho, ya insya Allah itu tidak akan kejadian. Ya, karena memang sudah jelas ya, ridho Allah itu adanya di ridho orang tua. Ya, mungkin saya cerita sedikit ya, ini true story ya, pengalaman saya sendiri ya. Waktu itu ketika saya lulus kuliah, saya meng-apply di sebuah, balik 2001 waktu itu ya. Saya apply sebuah profesi itu pegawai negeri sih sebenarnya, tapi di instansi yang terkenal basah ya. Basah tuh mungkin banyak ininya ya, Dede ya. Lalu kemudian saya sampai pada tahap terakhir. Tahap terakhir itu hanya 3 yang diambil, dan kandidat yang lolos itu adalah 4 orang. Artinya cuma 1 yang akan tersingkir. Nah, ini profesi ini memang instansi ini terkenal banyak duit lah ya. Dan salah satu saudara jauh saya itu ada yang bekerja di situ, dan dia bercerita kepada kami, sering bercerita bagaimana dia dapat easy money saja. Gitu. Tapi ibu saya bilang itu uang seperti itu nggak berkah uangnya. Ya kalau kamu mau kaya di dunia ya nggak apa-apa. Tapi di akhirat itu bisa membawa ke neraka, kata ibu saya. Ya. Jadi kata ibu saya ketika pagi itu sebelum saya berangkat tes, ibu saya bilang pergilah tes, tapi saya tidak akan ridho gitu. Dan saya akan mendoakan kamu tidak terima, tapi pergilah tes nak, hanya untuk tahu bagaimana proses tes itu seperti apa gitu. Dan memang setelah dikeluar pengumuman saya nggak lulus ya. Apakah saya kecewa? Ya alhamdulillah ya, saya sih nggak kecewa, karena waktu itu saya ada kebetulan ada interview untuk 2 profesi ya yang bersamaan. Satu lagi waktu itu adalah interview untuk kuliah ke luar negeri, beasiswa ke luar negeri. Jadi ibu saya bilang, ibu saya lebih mendoakan saya untuk lulus, dan sama sekali tidak mendoakan saya untuk posisi yang satunya lagi. Padahal kalau untuk dari bicarakan sebenarnya di bidang yang saya tidak lulus itu kan saya paling besar. Kenapa? Karena sampai tes terakhir itu nilai saya nilai paling tinggi semuanya. Ya. Jadi kalau kita lihat runut nilainya ya 1, 2, 3, 4, saya kandidat nomor 1 sampai pada interview terakhir. Ya. Karena kan sudah mulai transparansi, semua nilai dikeluarkan. Tetapi ya itu tadi, ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Ternyata orang tua saya sama sekali nggak ridho dengan profesi yang saya coba untuk apply tersebut. Ya, dan terang-terangan orang tua saya mengatakan saya tidak ridho, dan saya mendoakan kamu untuk tidak lulus dalam profesi tersebut. Pergilah untuk belajar bagaimana interview ke sana. Dan ya itu, kenyataannya seperti itu. Jadi adik-adik, apapun nanti profesi yang digeluti, mintalah ridho, mintalah doa selalu kepada orang tua kita. Ya, itu juga salah satu kunci bagaimana kita nanti bisa meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, apa sih bagaimana kita sudah punya rencana, kita sudah punya impian, kita sudah tahu bagaimana cara meraihnya, tetapi yang paling penting adalah semua urusan itu yang ngatur sudah ada. Ya, kita harus serahkan semua urusan itu kepada Allah, dan kita tetap berpegang teguh pada pedoman hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ya, kita sudah berusaha, ya, kita sudah bekerja dengan sebaik mungkin, tapi kita belum mendapatkan hasil. Ya, kita harus percaya dengan apa yang tertulis di Al-Baqarah 216. Ya, bahwasanya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi rencana yang paling besar, rencana yang paling baik, kita harus percaya bahwa itu adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau suatu saat nanti ada yang mungkin punya cita-cita apa, cita-citanya tidak tercapai, kita harus percaya ya qadarullah, bahwasanya itu adalah memang qadar dari Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan semuanya, dan insya Allah di balik kegagalan kita, di balik ketidakberhasilan kita di satu profesi, mungkin Allah akan membukakan jalan untuk profesi yang lainnya. Dan kita harus percaya dengan itu. Semua langkah-langkah tadi kuncinya sebenarnya adalah di poin 8 ini. Ya. Apapun cita-cita kita, langkah kita sudah keras, semuanya kalau Allah tidak ridho, Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita, tidak akan kejadian. Dan itu harus benar-benar kita pahami. Ya. Dan tentu di samping itu juga kita harus tetap berpegang teguh kepada 2 hal, ya. Aku tinggalkan di tengah-tengah 2 hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan ini adalah pedoman hidup kita, ya. Dan insya Allah adik-adik, kalau kita lakukan semuanya, apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, insya Allah tercapai, dan kehidupan kita tidak hanya berbahagia di dunia,
insya Allah kita juga nanti berbahagia di akhirat nanti, bisa berkumpul di jannahnya dengan teman-teman yang soleh-solehah dari SMP Inhar, ya, dengan Bapak Ibu guru, ya juga mendapat syafaat. Ya. Profesi kita, cita-cita kita hendaknya hanya kita jadikan sebagai kendaraan bagi kita untuk mencari keridhaan Allah. Karena the ultimate goal sebagai seorang Muslim itu adalah hari akhirat nanti. Ya, mungkin itu yang bisa saya sharingkan, saya bagikan. Kita bisa lanjut ke tanya jawab dan mohon maaf jika ada salah. Dan kembalikan dulu ke Bu Tika. Silakan Bu Tika. Baik, terima kasih Aba. Berikan tepuk tangannya anak-anak untuk Aba. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Materinya luar biasa, insya Allah sangat bermanfaat untuk anak-anak untuk mulai memikirkan apa yang akan dilakukan ke depan ya. Kalian sebentar lagi juga kalian akan SMA, tidak lama lagi ya, soal mungkin hanya setahun. Kemudian setelah itu kalian akan memilih sesuai dengan passion, bakat, dan minat kalian ya. Tapi yang terpenting tadi yang terakhir ya, catatan dari Aba adalah minta ridho dan serahkan semua kepada Allah. Kita masih punya waktu insya Allah. Mudah-mudahan Aba juga punya waktu ya. Sebenarnya tadi dari Bu Dwi sih pesannya 11.30, tapi kayaknya penasaran banget nih. Bu Tika juga pengen tahu, ada pasti banyak pertanyaan dari anak-anak ya untuk Aba ya. Silakan anak-anak yang mau bertanya. Bu Tika buka dulu 3 deh ya. 3 penanya. Boleh raise hand atau tulis di chat ya, silakan. Ayo, jangan ragu untuk bertanya. Ya, atau langsung ngomong juga boleh kali ya Bu Tika. Oh, langsung ngomong juga boleh. Ya, silakan. Raise hand terus langsung ngomong aja deh kalau bisa ya, biar segera dijawab dan tidak menunggu pertanyaan lain. Silakan. Bu Tika cuma 1 layar, nggak kelihatan yang lainnya nih. Ada 4 layar. Silakan anak-anak. Boleh chat dulu, nanti biar dipin sama Pak Faisal. Ayo bertanya, bagaimana dulu sekolah Aba bisa ke luar negeri? Kayak gitu dong. Tanya. Bu Tika pengen nanya, jadi pengen sekolah lagi Bu Tika, tapi udah tua nih Bu Tika. Ayo. Ini sebenarnya kayaknya banyak banget kalau lihat mukanya Aba yang mau ditanyakan, tapi bingung mulai yang nanya yang mana. Nih kayaknya gitu. Nggak usah malu-malu ya. Nggak usah malu-malu. Ayo ditanya. Oh, itu ada itu. Mau tanya tapi di chat aja. Pernah nggak ada titik terendah banget dan mau nyerah aja? Oh ya, dari Zamira. Dari Zamira nih, Aba. Zamira, pernah nggak di titik terendah banget dan menyerah aja? Waduh, ini pertanyaannya berat ya. Berat sekali pertanyaannya. Oke, pernah nggak saya berada di titik terendahnya kapan ya? Mungkin titik terendah saya itu adalah ketika saya nggak lulus di pilihan pertama kuliah, itu aja sih sebenarnya ya. Tidak pernah kebayang. Jadi mungkin saya cerita sedikit ya. Dulu tuh pengennya sih masuk ITB ya. Lalu kemudian saya tidak mengisi, ada kesempatan buat mengisi form mahasiswa undangan di UI ya. Tapi saya sempat isi, lalu kemudian saya tidak submit ya, karena waktu itu salah satu guru yang berpengaruh atau beberapa guru berpengaruh di sekolah saya selalu bilang udah ngapain lah ke UI lebih bagus ITB gitu ya. Ternyata saya tidak memanfaatkan pilihan itu ya, dan saya tidak, ya tentu nggak terpilih ya, orang kita ngisi nggak submit gitu ya, dan nggak terpilih. Kita UMPTN lulusnya nggak di lulusan pertama, tapi lulusnya di pilihan kedua ya, dan pilihan kedua itu ya kaderullah ya UI waktu itu ya. Jadi mungkin saya, aduh kenapa dapatnya UI, saya tuh nggak pengen banget sebenarnya gitu ya. Tapi pengennya pokoknya kuliahnya di Bandung gitu waktu itu. Jadi mungkin titik terendahnya itu ya, karena dari SMP, SMA itu sudah memang aimnya ke ITB ya, tujuannya ya. Jadi saya adalah orang gagal ITB, tapi alhamdulillah gitu ya, jalannya ada saja gitu. Jadi titik terendahnya itu, tapi kemudian kan saya alhamdulillah punya keluarga, punya orang tua yang sangat mensupport, ya, menguatkan ya. Jadi memang sangat penting sekali tadi kan, kenapa ada pertanyaan values apa, nilai dasar apa dalam keluarga adik-adik, semua itu ada yang paling penting ya. Karena orang tua saya selalu mengajarkan jangan pantang menyerah, jangan takut untuk bersaing. Ibu saya selalu bilang, dalam profesi apapun itu, dalam kompetisi apapun itu, dalam hidup ini,
selama itu masih punya mata dua, hidungnya sama kayak kamu, mulutnya sama kayak kamu, telinga sama kamu nggak usah takut. Itu sama-sama makhluk Allah ya. Dan kita punya punya peluang yang sama dengan orang. Jadi nggak usah takut bersaing sama siapapun gitu. Jadi alhamdulillah ya saya ada punya kakak dan keluarga yang menguatkan. Dan itu sih sebenarnya ya. Titik terendahnya kalau bagi saya mungkin titik terendahnya itu ya, karena memang alhamdulillah saya dibesarkan oleh ibu saya, ibu dan orang tua saya itu dalam keluarga yang cukup Islami ya. Jadi banyak sekali nilai Islam yang diajarkan kepada kami. Jadi ya udah saya diajar untuk ikhlas, apapun itu saya selalu diajarkan untuk ikhlas sama orang tua saya gitu. Jadi itu kan cukup berat ya mengikhlaskan itu. Jadi itu sih mungkin. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Ya, Mbak, gimana Vika? Seolah Abah juga pernah ya, tapi terus kemudian bangkit lagi ya, dengan nilai-nilai yang orang tua ajarkan, dan insya Allah nilainya dan nilai Islam ya, nilai yang syamil ya. Ya. Baik. Abah ini ada pertanyaan sebelumnya sebenarnya dari Laila Salsabila ya. Iya. Iya. Pertanyaannya kan tadi kalau misalnya dari poin 8, kalau Allah gak mengizinkan ya nggak akan terjadi. Nah, kalau nggak terjadi beneran, apa yang harus kita lakukan lagi? Mengulang? Nah. Oh iya, kalau Allah nggak mengizinkan ya nggak. Ya kalau Allah tidak mengizinkan berarti kan kita perlu kalau orang di laut itu ya nakoda itu perlu memutar sedikit navigasinya ke arah mana gitu. Artinya mungkin kita harus melihat mungkin ini bukan yang terbaik bagi saya. Satu. Yang kedua adalah mungkin waktunya bukan sekarang yang paling tepat bagi saya. Ya. Jadi itu ada beberapa kemungkinan. Satu, mungkin kita mengulang lagi ya. Yang kedua, kita mungkin bisa berpindah ke bidang lain yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi pilihannya banyak ya, Ya mungkin pada saat itu ya bukan waktu yang tepat ya. Kan kita percaya. Yang pertama prinsipnya adalah kita percaya bahwasanya keputusan Allah itu adalah keputusan yang paling baik, keputusan yang paling sempurna. Kalau pada saat itu gagal, mungkin ada rencana lain ya, mungkin ada rencana lain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen tetap di bidang itu ya kita mengulang lagi. Tapi bisa juga kita mungkin kita arahkan sedikit ya. Misalnya tadi pengen jadi kedokteran, tapi pilihan kedua kita pengen jadi apa? Kita bisa switch sedikit. Ya. Karena apa? Karena ketetapan Allah itu adalah yang paling baik. Ketika kita tidak diterima di satu tempat itu, kita akan insya Allah akan ada di tempat lain yang lebih baik begitu. Ya. Misalnya saya ketika bekerja, kalau saya diterima bekerja di tempat yang ibu saya tidak ridho tadi, ya mungkin kita tidak bertemu pada kesempatan kali ini ya, karena jalannya sangat jauh ya. Itu yang satu ke arah utara, yang satu ke arah selatan, nggak akan pernah ketemu pokoknya gitu. Jadi ketika adik mengalami kegagalan, bangkit saja. Kalau tetap pengen di bidang itu, berusaha mencoba di bidang itu lagi. Tapi kalau tidak, salah satu alternatifnya kita belok sedikit ke bidang yang lain. Gitu. Oke, bagaimana Laila? Insya Allah ya. Jadi insya Allah kalau Butika boleh simpulkan mungkin dari Abah, kita senantiasa berprasangka baik. Pada saat Allah tidak mengizinkan, maka insya Allah berarti bukan yang terbaik buat kita. Kadang kita memang menurut kita mungkin kok kenapa ya, padahal ini baik buat kita, tapi Allah Maha tahu. Itu berarti belum yang terbaik buat kita. Gitu ya, Abah ya? Betul sekali, Butika. Ya. Nah, lalu tadi pertanyaan tips ke luar negeri ya, sekolah ke luar negeri. Ya. Tipsnya satu, buat adik-adik mau bidang apa, lalu kemudian sekarang juga sudah boleh melihat pilihannya ke negara mana. Ya. Jadi orang itu ketika memilih kuliah itu ada dua. Satu, ada orang yang memilih negaranya dulu nih, ya, negaranya dulu. Tapi ada juga orang yang memilih bidangnya, nggak penting negaranya yang mana. Nah, ini adik-adik bisa pada posisi dua-duanya sih. Kalau kita memilih negara, misalnya begini, saya suka Jepang deh. Jepang itu kan juga teknologinya maju, ilmunya maju, semua ilmunya juga maju. Jadi saya pengennya kuliah ke Jepang. Nah, kalau kita sudah memfokuskan ke sana, maka otomatis kita harus satu, yang pertama belajar bahasa Jepang dulu. Yang kedua, alhamdulillahnya sekarang itu kan informasi ada di internet, ya. Kita cari informasi tentang bagaimana beasiswa ke Jepang, lalu bagaimana mahasiswa-mahasiswa ke Jepang. Nah, kita mulai membangun komunikasi, nggak masalah ya. Adik-adik ketika misal pengen kuliah ke Inggris misalnya, atau pengen kuliah ke Amerika gitu ya, terus coba aja cari, sekarang ada namanya PPI ya, Perkumpulan Pelajar Indonesia.
kami itu mahasiswa di luar itu sangat senang berbagi sebenarnya. Ada pertanyaan dari anak SMA, insya Allah pasti akan dibalas gitu. Kak, saya juga lagi SMA nih, pengen kuliah juga seperti kakak ke luar negeri, kira-kira gimana? Nah, itu juga bisa kita lakukan. Jadi kita cari tahu nih, saya mau ke Jerman misalnya ya, saya pengen kuliah di Jerman, di kota ini misalnya. Kita cari, ada nggak PPI-nya, ada nggak orang Indonesia di sana? Nah, jadi kita mulai, dari sekarang kita sudah mulai ya, mulai ke arah situ. Kalau mau ke Jerman, otomatis bahasa Jerman. Jadi kalau kita ke negara yang bukan berbahasa Inggris ya, yang berbahasa Inggris kan cuman Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, New Zealand, sama Singapura. Cuma 6 itu aja berbahasa Inggris. Selebihnya itu kan bukan negara berbahasa Inggris. Bahasa Inggris hanya sebagai, kalau untuk S1 ya, lebih banyak sebagai pelengkap. Tapi bahasa utama adalah bahasa negara itu. Jadi kalau ada pengen ke Prancis misalnya, belajarlah bahasa Prancis dari sekarang. Ya saya dulu juga punya binaan satu ya, dari kelas 5 SD ya, tapi kemudian dia kelas SMP memilih homeschooling, lalu kemudian dia dari awal tuh pengen kuliahnya ke Perancis. Jadi dari SMP 1, kelas 1 dia sudah belajar bahasa Perancis. Dan alhamdulillah akhirnya dia dapat di Perancis. Memang kuliahnya dia selesaikan S1 S2-nya di Perancis gitu. Jadi dari awal dia sudah melihat. Jadi buat tadi yang bertanya, boleh dilihat mau bidang apa. Nah, kita cari bidang itu yang bagus di mana. Misalnya yang nanya tadi siapa ya? Yang namanya Adri Gaisan. Nah, Adri kalau Abah boleh bertanya, Adri pengennya bidang apa? Mana Adri? Bidang apa? Nah, misalnya katakanlah kita bicara teknik penerbangan misalnya, kita teknik, cari. pengennya apa teknik Adri? Teknik ya, misalnya teknik. Kalau teknik ini hampir negara-negara baju bagus-bagus ya. Jerman bagus tekniknya, Inggris bagus tekniknya, Amerika bagus, Jepang bagus, Korea juga bagus sekarang ya. Jadi Korea selain terkenal dengan drama Korea dan K-pop-nya, itu Korea adalah salah satu leader di Indonesia, di Asia ya, itu bidang sains dan teknologi. Dan banyak sekali Korea memberikan beasiswa sekarang. Nah, kalau pengen teknik mau ke Korea, dari sekarang belajar bahasa Korea, karena kayak Korea, Jepang itu kan tidak misalkan bahasa Inggris buat kuliah ya. Bahkan mereka juga kesulitan dengan bahasa Inggris sebenarnya, sama seperti kita gitu. Jadi kalau teknik carilah negara yang mana, tentukan. Lalu kalau bukan negara berbahasa Inggris, berarti belajari bahasa Inggrisnya. Kalau mereka berbahasa Inggris, ditingkatkan lagi kemampuan bahasa Inggrisnya. Kemudian dicari informasi beasiswa-beasiswa yang ada di negara tersebut, dan mulai dijalin komunikasi dengan warga-warga Indonesia yang berkuliah di situ. Percayalah, kami ketika saya dulu di Inggris, ada adik master pengkuliah S3 atau yang masih semester terakhir S1 tanya ke kita dengan senang hati memberikan informasi ya, apa yang perlu mereka siapkan. Jadi adik-adik nggak usah takut nanti ketika SMA pengen kuliah ke Belanda misalnya, carilah orang Indonesia yang berkuliah di situ, cari PPI namanya, PPI Amsterdam atau apa, adik-adik bisa bertanya sama mereka. Atau kalau tidak, adik-adik juga bisa datang ke kedutaan-kedutaan yang ada di Indonesia. Misal kalau Belanda ada NSO-NUFIC namanya ya, Inggris ada British Council, bisa bertanya ke sana ya. Jerman ada kedutaan Jerman, ada juga di AAD ya. Ada kedutaan Jepang juga ada, kedutaan Prancis ada, jadi gitu. Kita memperkaya informasi kita. Jadi informasi itu bisa kita dapatkan satu online, yang kedua dari warga Indonesia yang sudah pernah belajar di situ, yang ketiga adalah kedutaan yang ada di Jakarta. Gitu. Oke. Gimana Adri? Seolah oke ya. Jadi Adri mungkin harus sudah mulai membangun komunikasi ya. Seolah nggak apa-apa. Masih SMP juga terus berjuang ya. Betul. Semangat. Betul. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Kaila nih. Aba, cara menemukan bakat diri bagaimana? Sampai sekarang saya tidak mengetahui bakat saya. Oh ya. Ya ini memang bakat ini susah-susah gampang ya, karena kan bakat ini kaitannya itu muncul ketika kita banyak melakukan eksplorasi sebenarnya. Ketika kita melakukan eksplorasi dan kita melihat bahwasanya di satu bidang kita mempunyai kecepatan yang lebih dibandingkan dengan orang lain, berarti kita bakatnya di bidang itu. Seperti yang saya ceritakan tadi, misalnya begini, saya masuk klub sepak bola, ya, itu kan pasti ada beberapa kali latihan. Nah, untuk keterampilan ini sebenarnya orang baru bisa di latihan kelima, tetapi saya di latihan kedua saya udah jago banget, berarti saya bakat saya di situ. Gitu. Atau misalnya jadi host atau MC di acara sekolah, nggak semua orang loh, nggak semua siswa loh bisa ngomong di depan publik itu luar biasa, nervousnya ya, groginya itu luar biasa. Mungkin kita sehari sebelumnya masih siap,
Tapi 5 menit sebelum tampil, waduh tuh keringat dingin, ya kan, terus ngomong apa, mulainya dari mana, semua teks yang sudah kita hafalkan ketika bisa Assalamualaikum, loh lupa semua sekarang, gitu ya. Tapi ternyata Kayla menemukan, oh ya, ketika orang lain tuh kesulitan ya perlu 10 kali usahanya, sementara Kayla di 3 langkah saja sudah menemukan, berarti bakat kita di situ. Nah, tetapi kaitan dengan bakatnya ada juga minat. Bagaimana kita besar, di lingkungan seperti apa kita hidup, lalu kita melihat bagaimana orang di sekitar kita, itu bisa menumbuhkan minat juga. Jadi, kalau kesulitan mungkin bakatnya di mana, kita lihat minat kita apa. Ya, apakah minatnya di menulis mungkin, atau di memasak mungkin, ya kan? Pengen jadi master chef mungkin, ya itu bisa dilihat. Jadi lebih banyak mengeksplor diri sih prinsipnya. Yang insya Allah nanti akan menemukan sendiri passionnya di mana, senangnya di mana, gitu ya. Atau mungkin hobinya cuap-cuap depan kamera, jadi YouTuber misalnya ya. Banyak sekali. Atau hobinya mungkin hobi bedah-bedah kodok, bedah apa. Mungkin pengen jadi dokter mungkin. Jadi eksplorasi saja ya. Kita bisa mencari tahu dengan hobi kita. Nah kalau bakat tadi, ya itu tadi. Ketika orang 10 langkah, kita 3 langkah gampang, itu bakat kita. Tapi di luar bakat itu ada namanya minat ya, yang timbul karena lingkungan kita, karena pendidikan kita. Nah, kalau kesulitan melihat bakatnya di mana, mungkin minatnya dicari dan itu yang kemudian diasah. Gitu. Insya Allah juga akan tetap bisa sukses dan menjadi bintang yang digeluti. Lalu kemudian perlu diingat, tidak mesti di bidang-bidang yang kata orang itu bagus ya. Semua pekerjaan itu bagus, profesi itu bagus. Yang penting kita tekuni, kita serius, insya Allah jadi. Ya, begitu kira-kira. Oke. Ini dari Kayla ya. Nah, kalau bakat kita tidak sesuai dengan minat, gimana? Ya tadi ya. Oh, bakat kita nggak sesuai minat nggak masalah. Sebenarnya kita berbakat di basket ya. Banyak kok orang yang kemudian dia bakatnya kalah daripada minatnya, ya. Karena kecenderungan itu tadi dia lebih senang. Lebih senangnya ternyata karena hidup ini sangat cepat perubahannya sekarang, ya, sangat cepat sekali. Mungkin kita berbakat di sepak bola, tapi ketika jadi sepak bola kita melihat, oh ya, saya lebih di sela waktunya main games ya, e-sport ya. Akhirnya kemudian dia beralih ke e-sport ya. Jadi tidak masalah, tidak masalah. Yang penting bakat dan minat itu terus kita asah di mana dan kita akan menemukan sendiri ya. Passion kita di mana dan kita tekuni, terus kita tingkatkan ilmu kita, skill kita di situ, terus kita perbaiki akhlak kita dan kita minta ridho serta berdoa kepada Allah, insya Allah kita jadi. Jadi semua apapun itu kalau kita tekuni, kita sungguh-sungguh insya Allah bisa. Jadi nggak masalah bakatnya kalah dari minatnya, nggak apa-apa. Baik, gimana anak-anak? Insya Allah oke ya. Ada lagi pertanyaan? Oh. Bu Dwi sampai jam berapa nih? Bu Dwi, sampai jam berapa? Bu Dwi? Bu Dwi mana nih Bu Dwi? Sampai jam berapa ini? Ada. Oh ya, kalau ada pertanyaan satu lagi. Ada pertanyaan lagi? Silakan, satu lagi. Abah masih boleh satu lagi pertanyaan nih? Boleh. Oh, boleh. Silakan, masih ada yang penasaran? Yang mau ditanyakan ke Abah? Silakan, mumpung ketemu nih, ayo. Nanti boleh nggak, Mbak? Misalnya anak-anak pengen nanya gitu, tapi di sini malu nanya, kemudian menghubungi Abah di WA, boleh? Boleh ya. Oh, kalau ya. misalnya kepikiran atau misalnya nanya mau kuliah ke luar negeri atau tips mendapatkan beasiswa gimana ya, boleh bertanya ya. Karena kebetulan saya memang dari S1 itu sudah menjadi scholarship hunter ya, pemburu beasiswa. Karena kan ya tanpa beasiswa saya mungkin tidak bisa kuliah ke luar negeri ya. Nggak ada, tanah yang mau dijual nggak punya ya kan, rumah yang mau digadaikan dijual juga nggak ada, mau kuliah ke luar negeri gimana gitu ya. Kendaraan yang mau dijual juga nggak ada gitu. Ya satu-satunya cara ya udah beasiswa gitu. Jadi kalau pengen tahu cara dapat beasiswa itu benar, cara dapat beasiswa gimana gitu. Ya itu bisa ya. Tadi ada yang bertanya cara dapat beasiswa gimana ya. Satu, beasiswa itu gini. Kita harus memenuhi minimal kriteria dulu untuk dapat beasiswa. Minimal kriteria itu apa? Itu adalah syarat administratif sebenarnya ya. Perlu nanti setelah dari SMA perlu nilai raport berapa ya. Dari SMA itu beberapa negara yang memberikan beasiswa sekarang yang banyak ya adalah Jepang dan Turki. Nah, Turki ini banyak loh ngasih beasiswa sekarang.
Dan Turki itu perlu juga saya sampaikan, itu adalah negara yang bukan negara mahal. Artinya apa? Biaya hidup di Turki itu sama saja dengan biaya hidup di Jakarta. Jadi kalaupun nanti misalnya ayah bundanya adik-adik dapat partial scholarship hanya free SPP, itu insya Allah itu kuliah di Turki tetap lebih murah daripada kuliah di Indonesia. Ya, karena kan tetap aja adik-adik kuliah di Indonesia, orang tua tetap memberikan uang kos, ya kan, jajan. Nah di sana kan juga sama gitu. Jadi satu, kita harus penuhi dulu syarat administratif. Biasanya dari nilai, ya, dari nilai sama dari kemampuan bahasa. Nah, kalau negara-negara yang non bahasa Inggris, alhamdulillahnya itu mereka tidak mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris dan bahasa mereka. Biasanya mereka akan memberikan keterampilan justru ya, training bahasa kepada kita. Kayak Jepang itu sebelum kita berangkat itu kalau beasiswa S1 itu di trainingan dulu 6 bulan sampai setahun ya. Ya salah satu yang saya rasa Jerome ya, Mantap Pujiwa itu ya. Jerome itu kayak saya nggak salah penerima beasiswa Monbuso ya. Nah, Monbuso itu dari zaman dulu. Saya juga ikut apply tapi sayang sekali saya tidak lulus ya. Saya ikut sih seleksi Monbuso ya, sampai administrasi sisi lulus ya. Tapi di tahap keberapa tuh nggak lulus gitu ya, jadi ya nggak berangkat. Nah, satu administrasi dulu, artinya apa? Prestasi akademik kita harus bagus. Kalau mau kuliah, akademik dilihat, nilai dilihat. Nah, yang kemudian yang kedua adalah kalau kita ke negara yang berbahasa Inggris, otomatis bahasa Inggrisnya dilatih dari sekarang. Kalau kita ke bahasa negara lain, bahasa negara itu yang kita coba pelajari. Nah, lalu kemudian yang perlu kita asah adalah soft skill kita. Kegiatan kita di sekolah seperti apa? Adik-adik aktif nggak di sekolah? Di OSIS aktif nggak? Nah, itu juga jadi poin plus. Di masyarakat aktif nggak? Pernah tidak melakukan kegiatan sukarela, ya, kegiatan voluntary, ya, misalnya mungkin banyak orang yang tidak tahu, misalnya kita jadi panitia 17-an Agustus itu menjadi poin plus misalnya, gitu ya. Panitia 17 Agustus adalah salah satu kegiatan sukarela yang kita lakukan di komunitas kita. Ketika kita masukkan itu sebenarnya ada poin plus dalam biodata kita sebenarnya. Orang melihat, oh ya anak ini nggak cuma pintar di sekolah ternyata ya. Di sekolahnya dia aktif, di komunitasnya juga dia aktif, bisa bergaul. Itu juga jadi poin plus. Jadi selain nilai akademis, non-akademis juga kita perhatikan. Nah lalu kemudian kita bertanya kepada orang yang pernah meraih beasiswa, gitu. Apa tips-tips dari mereka, apa yang harus lakukan, gitu ya. Lalu kemudian persiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi tes dan menghadapi interview. Seluruh beasiswa itu final call-nya selalu ada interview. Artinya apa? Artinya kita harus latihan interview. Ya. Interview harus dilatih, ya perlu juga dilatih interview. Misalnya ayah bundanya menjadi pura-pura jadi interviewernya ya. Adik-adik lihat aja ke YouTube pasti banyak orang yang sharing tentang pengalaman mereka lulus beasiswa. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa yang diberikan itu kita coba latih menjawab. Sehingga ketika kita interview kita juga lancar ya. Meskipun kita nervous karena kita sudah terbiasa, itu akan jadi lancar. Nah, itu kira-kira mungkin tipsnya ya. Gitu. Baik, alhamdulillah ya. Lengkap sekali. Jadi insya Allah anak-anak bagi yang memang punya keinginan untuk sekolah ke luar negeri mulai dari sekarang, kalian berarti mau tidak mau nilai akademiknya harus bagus ya. Jadi nilai akademik itu bagus, yakin dengan cara apa? Ya dengan cara tekun belajar ya. Insya Allah nggak paham berarti mau bertanya kepada yang lebih tahu, kepada guru, kepada orang tua, dan kepada kakak kelas misalnya. Kemudian ya bahasa ya. Yakin Abah kalau anak-anak ini bahasanya luar biasa ya, banyak hal yang mereka bisa tentang bahasa ya, bahkan mungkin tidak kursus pun bahasa Jepangnya pintar karena sering baca komik dan nonton film Ya. sampai pintar cara ngomongnya, nulisnya, apalagi sekarang yang penyuka Korea, wah mereka nggak kursus tapi juga pintar nulis dan pintar bicara. Saya juga terkagum-kagum, itu bahasa tulisan apa? Oh ternyata tulisan Korea kayak gitu. Mudah-mudahan ya. Silakan mimpinya setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya ya. Itu. Kemudian apalagi tadi soft skill ya, Mbak ya. Soft skillnya mulai diasah dari sekarang. Jadi kalau kalian memang senang berorganisasi, kemudian ikut beberapa ekskul yang di Inhar cukup banyak, mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari proses untuk mengasah diri dan kemampuan kalian ya. Yang terakhir adalah bertanya kepada yang sudah mendapatkan beasiswa. Nah,
kalian diberikan kesempatan oleh Abah untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Misalnya hari ini nggak dapat karena waktunya sebentar, berarti bisa tanya Abah di hari yang lain dan di tempat yang lain. Gimana Abah? Setuju, Mbak? Betul, setuju sekali Bu Tika. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih ya, Mungkin sedikit menambahkan Bu Iya. Tika ya, buat adik semuanya ya. Gini, terkait dengan pilihan universitas ya, salah satu juga trik yang kita bisa lakukan sekarang, ketika kita bicara tentang sains dan teknologi, kita tidak hanya melihat kepada negara Eropa, negara Asia yang maju-maju, tapi coba lihat ke negara Middle East ya. Bahkan di Saudi Arabia, kalian nanti bisa buka sendiri websitenya, itu namanya KAUS ya, King Abdullah University of Science and Technology. Itu adalah salah satu kampus yang leading di Arab Saudi, ya. Dan mereka international university ya. Internasional maksudnya adalah ini punya kerajaan Saudi Arabia, tetapi sebagian besar dosennya adalah orang-orang dari negara lain, pakar-pakar dari negara lain. Ini bisa juga kalian jadikan pilihan. Kenapa? Karena bonusnya sangat banyak ya. Kuliah di Arab Saudi dapat beasiswa, bisa bonus jalan-jalan pergi umroh, ya kan? Haji, ketika orang haji harus ngantri sekian belas tahun di Indonesia, kalian bisa dapat pergi haji, gitu ya. Belum lagi memang yang orang tidak banyak tahu, Arab Saudi itu mempunyai hubungan yang bagus dengan Inggris dan Amerika Serikat. Sehingga sebagian besar di kampus-kampus yang ada jurusan berbahasa Inggris, itu profesornya adalah dari Inggris dan Amerika Serikat. Dan itu membuka peluang bagi kita untuk lanjut nanti ke negara itu juga. Ya misalnya salah seorang teman kami, itu dia lulusan di Indonesia, S2-nya dia di Arab Saudi, justru di bidang pertambangan. Tapi ya itu tadi, karena jurusan berbahasa Inggris, dosennya itu bukan orang Arab, tapi dosennya orang Amerika dan orang Inggris. Sehingga ketika dia lulus S2, dia langsung dapat beasiswa, waktu itu profesor scholarship di University of Manchester, yang mana dia adalah orang pertama di Indonesia yang mendapatkannya. Itu kenapa? Karena dia kuliah di Arab Saudi dan profesor itu pernah datang ke sana mengajar gitu. Dan sekarang dia sedang postdoc di Stanford University di Amerika. Jadi di kampus-kampus top. Jadi kalau Arab Saudi ada jurusan-jurusan berbahasa Inggris, kalau kata anak-anak sekarang, mereka tuh bikin jurusan bukan kaleng-kaleng, ya, benar-benar top quality. Mereka datangkan profesor bagus dari negara-negara maju untuk di sana. Dan bagi kita itu peluang sebenarnya, karena belum banyak orang yang melirik, ya saya pengen kuliah sains dan teknologi tapi di Saudi Arabia loh, gitu. Kalau orang kan saya pengen kuliah sains dan teknologi ya di Jerman, di Jepang, di Korea, di Amerika, gitu. Jarang sekali. Kalau orang bilang saya belajar Islamic Study ke Maroko, ke Arab Saudi, benar, gitu. Tapi saya belajar teknik pertambangan Arab Saudi, serius gitu kan. Orang pasti akan ngomong gitu kan, serius, emang ada gitu. Ada. Beberapa kampus di Arab Saudi perlu kita jadikan incaran sekarang. Sip. Ya. Ya. Karena bonusnya banyak. Itu tadi bonusnya, dapat ilmu, dapat kesempatan umroh dan haji. Masya Allah. Iya. Ayo anak-anak, ini ilmu baru ya dari Abah ya, insyaallah ke Arab Saudi bukan hanya mencari ilmu agama, tapi juga bisa jika kalian punya keinginan dan kemauan untuk meraih mimpi kalian di bidang sains, bisa lewat di Arab Saudi ya, insyaallah. Nanti dapat profesor yang keren-keren, mungkin mereka bisa bayar ya, Mbak ya. Iya, betul. Kekayaannya berlimpah ruah ya, dan kalian bisa plus di sana ya, bisa umroh, bisa haji, dan bisa banyak belajar dan menikmati sejarah Islam ya, bisa dekat dengan bisa berkunjung berkali-kali mungkin ke makam Rasulullah ya, dan di sana bisa mendekatkan diri. Masya Allah, luar biasa, seru banget ya Abah. Coba ada yang bertanya lagi nih sepertinya. Oh, enggak. Bisa di Google KAUS ya. Okay. Ya, KAUS bisa di Google KAUS. Nanti adik-adik coba bisa Google KAUS. Kamusnya keren banget ya. KAUS, Masya Allah. Ya, terima kasih Abah. Mungkin waktu kita juga yang sebenarnya memisahkan kita, sebenarnya masih seru banget. Tapi zuhur akan segera tiba dan Abah juga harus istirahat ya. Itu aja mungkin Abah. Jika anak-anak masih punya penasaran ingin bertanya, boleh ya Abah ya, sekali lagi minta ke WA-nya Abah. Tadi dicatat ya anak-anak ya, WA-nya di 08 berapa tadi Bu? 081212 ya. 664774. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kira nggak usah di review ya. Alhamdulillah tadi Abah sudah cukup jelas untuk menyampaikan tentang tips-tips yang cukup luar biasa, yang pasti kalian bisa mengenali diri sendiri, kemudian kalian bekerja keras dan penuh kedisiplinan,
dan ridho Allah serta memasrahkan diri, ya tawakaltu ala Allah pada akhirnya. Itu intinya, dan dimanapun kita berada, yang nilai yang paling utama adalah akhlak kita ya, atau kalau mungkin nama kerennya sekarang karakter baik ya, padahal kita akhlakul karimah ya. Insya Allah Inhar juga motonya itu Aba berakhlakul karimah ya, insya Allah itu yang utama. Ya, insya Allah. Baik, terima kasih jazakumullah khairan Aba atas ilmunya. Insya Allah anak-anak paham, dan mulai hari ini insya Allah anak-anak Inhar bersemangat untuk melihat masa depan dan bersemangat untuk memulai memikirkan akan kemana langkah nanti, insya Allah ya. Insya Allah, amin. Jazakumullah khairan. Sekali lagi juga kepada ibu-ibu dan dari jajaran komite, Bu Dwi dan kawan-kawan, Ibu Dara, Ibu Lena, dan semuanya yang saya tidak disebutkan satu-satu. Alhamdulillah, terima kasih. Ini adalah kesempatan emas buat anak-anak, buat kami juga. Anak-anak rehat sejenak dari tugas-tugas dan menemukan ilmu baru ya. Insya Allah mungkin setelah ini mereka akan berselancar bukan main game, tapi mereka akan mencari apa sih itu kaos, apa sih itu developer game dan sebagainya yang keren-keren pokoknya insya Allah. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Sampai ke penghujung acara. Terima kasih banyak anak-anak juga yang sudah hadir di sini. Insya Allah keberkahan ilmu pada hari ini akan terlimpah kepada kita semua, dan juga kepada Aba yang telah memberikan segenap ilmunya kepada kita, dan insya Allah mudah-mudahan juga dicatat sebagai bagian dari amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Faisal. Alhamdulillah, acara kita pada siang hari ini insya Allah akan segera selesai. Jazakumullah khairan katsira pada Abu Munas, kemudian Ibu Tika, Ibu Komite, juga seluruh siswa kelas 8 SMP Insan Harapan. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa dapat manfaat yang sangat besar di masa depan. Mari kita akhiri bersama-sama kegiatan kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Aba, anak-anak. Terima kasih Aba. Maafkan kami ya. Terima kasih Aba. Salat